Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua diskusi mengenai lanjutan materi dari gizi olahraga. Subtopik yang akan kita diskusikan kali ini adalah vitamin dan mineral atau zat gizi mikro. Kepentingan zat gizi mikro untuk performa atlet atau untuk kebutuhan pada saat olahraga. Nah, overview yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari di gizi dasar maupun di metabolisme gizi mikro ya. Jadi ada beberapa peranan dari mikronutrien, vitamin dan mineral. Yang pertama pada produksi energi yang didominasi oleh peranan dari vitamin B, ada B1, B2, B3, kemudian B6 yang masing-masing memiliki peranan di dalam membantu proses metabolisme gizi makro. Kemudian juga berperan krusial di dalam hemoglobin ya, sintesis Hb. Nah, ini didominasi oleh mineral ya, Fe, kemudian Zn, Co, kemudian juga kelompok vitamin B yang ada di dalamnya adalah asam folat, B6 dan B12. Kemudian untuk fungsi imun ya, ini didominasi oleh gizi mikro dalam kelompok vitamin yang berperan sebagai antioksidan. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian komponen gizi mikro mineral yang yang berperan sebagai koenzim atau kofaktor di dalam sistem imun. Kemudian juga berperan untuk perlindungan oksidatif. Nah, ini juga didominasi oleh vitamin yang berperan sebagai antioksidan. Kemudian repairing dari otot ya, ada beberapa peranan dari vitamin A, kemudian peranan dari vitamin E, ada peranan dari vitamin B6 ya, piridoksin, kemudian kontraksi dan konduksi syaraf yang dimainkan oleh beberapa komponen mineral mikro. Nah, bagaimana prinsip pada pemberian vitamin dan mineral pada saat olahraga atau pada atlet yang akan kita dampingi? Apakah dengan peningkatan exercise itu memang atlet kita membutuhkan tambahan dari asupan vitamin dan mineral? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Nah, secara umum pada saat tubuh seorang atlet itu dipacu untuk bekerja lebih banyak, otomatis di situ proses metabolisme akan berjalan lebih cepat atau lebih banyak melibatkan berbagai macam sistem. Nah, dengan demikian berbagai macam koenzim, berbagai macam kofaktor dan peran regulasi dari mikronutrien di sini juga akan naik ya, akan meningkat. Nah, sebagai contoh misalnya pada saat tubuh memproses karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang besar. Nah, di situ ada proses ya dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif sampai transfer elektron, kemudian lemak ada beta oksidasi sampai transfer elektron. Nah, di situ pada saat permintaan dari tubuh kita itu naik atau permintaan pada tubuh atlet itu naik karena adanya peningkatan aktivitas, nah maka di situ peranan-peranan misalnya seperti B1 tiamin ya. Tiamin menjadi koenzim di dekarboksilasi oksidatif ya, tiamin pirofosfat ya, sehingga di situ pada saat dekarboksilasi oksidatif naik, maka laju kebutuhan tubuh akan tiamin juga akan meningkat. Logikanya seperti itu. Kemudian pada saat tubuh itu ada degradasi otot, kemudian repairing otot, nah di situ juga akan banyak diproduksi berbagai macam sel baru, kolagen baru, ya, berbagai macam komponen yang dibutuhkan. Nah, di situ misalnya banyak sekali proses transaminasi, deaminasi, sehingga piridoksin, ya, piridoksamin, piridoksal fosfat yang diperankan oleh vitamin B6 juga akan naik. Dan prinsip dari berbagai mikronutrien juga demikian. Maka pada prinsipnya pada saat exercise ya, pada saat peningkatan
laju pengeluaran energi dari olahraga, maka dari situ juga akan diiringi dengan peningkatan kebutuhan dari gizi mikro yang mengikuti proses kenaikan metabolisme itu tadi. Nah, sebagai contoh di sini ya peranan dari berbagai macam komponen yang bersifat antioksidan ya. Ada vitamin A, ya, vitamin E, vitamin C. Nah, ini kemudian ada beta karoten. Beta karoten itu adalah atau prekursor dari vitamin A. Kemudian mineral mikronya contohnya adalah selenium. Nah, berbagai macam vitamin ini, kemudian ada mineral dalam bentuk selenium ini berperan di dalam menekan adanya paparan radikal bebas sehingga tidak menyebabkan masalah kerusakan pada jaringan yang normal. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada saat olahraga di situ juga banyak muncul atau banyak dihasilkan radikal bebas akibat aktivitas dan yang intensitasnya tinggi ya, sehingga di situ banyak juga paparan radikal bebas. Nah, dengan adanya paparan radikal bebas yang banyak itu ya, maka kebutuhan tubuh akan komponen yang bersifat antioksidan itu juga akan naik. Kalau tidak ya nanti radikal bebasnya akan memberikan paparan kepada sel-sel yang sehat dan diambil elektronnya menjadi tidak stabil dan maka kesehatannya akan bermasalah nanti. Kemudian vitamin B ya. Prinsip dari vitamin B1, B2, B3, B6 ini adalah dia membantu proses metabolisme dari gizi makro dikonversi untuk menjadi ATP. Nah, peranan ini ya, akan meningkat karena pada saat exercise atau pada seorang atlet, nah, kebutuhan akan karbohidrat, lemak, dan proteinnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan non-atlet. Nah, sehingga di situ juga kebutuhan dari vitamin B secara otomatis dia akan mengikutinya ya. Kalau naik berarti akan ikut naik karena misalnya kita punya proses gizi makro sebanyak 1 truk misalnya ilustrasinya. Nanti kalau misalnya tambahannya 2 truk, maka misalnya alat yang akan kita gunakan untuk transportasi itu juga akan naik, akan bertambah ya. Jadi butuh fasilitasi yang lebih banyak karena substratnya banyak. Nah, di sini peranan dari vitamin B. Nah, kemudian berbagai macam studi ya, meskipun dari ilustrasi demikian, tapi dari beberapa studi itu menunjukkan bahwa dengan adanya exercise itu kebutuhan akan vitamin B itu tidak meningkat secara signifikan. Kemudian logikanya juga vitamin B12 ya yang terlibat di dalam sintesis DNA, pematangan sel darah merah atau eritropoiesis, ya juga peningkatan asam folat dan vitamin-vitamin lainnya. Khususnya vitamin B12 dan asam folat ini juga akan naik karena adanya sintesis dari DNA atau pematangan sel yang akan naik pada saat olahraga. Kemudian komponen lain yang juga diestimasikan mengikuti peningkatan akibat adanya peningkatan energi expenditure ya, pengeluaran energi dari olahraga, yaitu iron atau Fe. Nah, Fe ini merupakan komponen utama di dalam hemoglobin, mioglobin juga. Jadi kalau di dalam tubuh itu status Fe-nya itu sangat kurang, maka distribusi oksigen ya dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh ini juga akan terhambat karena yang mendistribusikan oksigen yang mengikat adalah Hb, sedangkan Hb itu bisa dibentuk dengan adanya Fe. Nah, ini beberapa kondisi kondisi anemia disebabkan karena adanya faktor internal juga. Faktor internal, kemudian dari eksternal, dari intake yang kurang. Dari internalnya itu pada saat orang olahraga itu terjadi peningkatan volume plasma, kemudian kehilangan dari urin dan masalah-masalah gastrointestinal yang bisa mengganggu efektivitas pemanfaatan dari Fe.
Nah, kemudian zinc ya, atau seng ini juga banyak berperan di dalam proses eritropoiesis atau pematangan sel darah merah. Nah, kemudian seng juga berperan di dalam berbagai macam repairing ya, pertumbuhan ya, sintesis otot dan berbagai macam produksi energi. Jadi logikanya beberapa gizi mikro baik itu vitamin dan mineral juga mengalami peningkatan kebutuhan. Nah, kemudian kalsium dan vitamin D ini kaitannya pada tulang ya. Jadi kondisi kalsium dan vitamin D ini yang cukup, maka akan mendukung struktur tulang dari seorang atlet itu juga akan cukup. Nah, pada saat masa periode kejar tumbuh, tidak masalah memberikan kalsium dalam jumlah yang relatif lebih besar karena tujuan utamanya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan primer atau ke atas. Nah, kemudian level kalsium juga harus dipertahankan stabil di dalam plasma karena sangat tergantung atau sangat terikat dengan berbagai macam reaksi yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian gandengan atau yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain adalah vitamin D dengan kalsium. Karena vitamin D ini membantu optimalisasi pemanfaatan kalsium yang ada di dalam tubuh. Sehingga kondisi-kondisi defisiensi vitamin D juga akan memberikan dampak pada defisiensi kalsium. Nah, ini yang perlu dicatat adalah vitamin D ini kita bisa mendapatkannya dari prekursor ya. Prekursor yang ada di bawah kulit ya, 7-dehidrokolesterol, kemudian dia disinari oleh ultraviolet, nanti di situ dia akan bertransformasi menjadi kolekalsiferol. Nah, ini yang rawan atau yang riskan adalah atlet yang indoor ya, jadi di dalam ruangan tanpa adanya sinar matahari ya, sehari-hari seperti itu yang mungkin beresiko. Tapi kalau atlet yang outdoor rata-rata tidak ada masalah karena paparan mataharinya sudah banyak sekali. Nah, ini prinsip-prinsip yang sebaiknya diperhatikan pada saat kita menggunakan atau mempertimbangkan asupan vitamin dan mineral pada atlet. Nah, yang pertama adalah asupan yang lebih tinggi mungkin memang dibutuhkan. Nah, ini pada saat diet dari diet atau dari makanannya sendiri kita evaluasi kurang zat gizi mikronya, kemudian kita bisa rekomendasikan ditambahkan. Oke, jadi kondisi kemungkinan terjadi defisiensi ini bisa disebabkan karena yang pertama pada saat orang menjalani diet yang rendah energi intake atau pada saat asupan energinya dibatasi. Dengan adanya pembatasan itu maka asupan makanan akan berkurang. Nah, ini juga akan mengalami defisiensi gizi mikro. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat penurunan bobot badan ya, bisa pada saat akan bertanding. Nah, di situ dia juga selain lemak juga vitamin larut lemak juga akan banyak yang hilang dari tubuh seseorang. Nah, kemudian suplementasi ya, itu diberikan idealnya setelah dari makanan itu tidak mencukupi. Kalau dari makanan itu sudah mencukupi ya, sudah cukup dari makanan, maka tidak perlu mendapatkan dari suplementasi. Namun apabila dari makanan itu dirasa masih kurang, suplementasi ini diperlukan. Nah, apakah vitamin dan mineral atau suplementasi vitamin dan mineral dapat memperbaiki performa ya? Nah, pada kondisi tertentu ya, defisiensi akan menyebabkan penurunan performa. Jadi kalau dari status
gizi mikro di dalam tubuhnya itu kurang, nah maka performanya mungkin juga akan kurang. Sebagai contoh misalnya orang defisiensi Fe atau iron, maka Hb-nya turun, serum ferritinnya turun, dia tidak mampu untuk menjalankan fungsi yang optimal sebagai produksi Hb, karena Fe itu merupakan komponen utama penyusun Hb bersama protein. Kalau dia tidak ada atau defisiensi maka akan memberikan dampak. Nah kemudian tidak diperlukan memberikan suplementasi itu jauh di atas kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita hanya 10 mg. Jadi yang dicukupi ya cukup 10 mg itu saja, jangan sampai terlalu lebar atau terlalu banyak, karena nanti akan menyebabkan ada side effect atau efek samping yang lain. Tidak selalu yang lebih banyak itu lebih baik ya. Nah ini salah satu yang tidak baik ya, apakah suplemen yang diberikan itu bisa berbahaya ya. Jadi bisa apabila diberikan dalam dosis yang tidak terkontrol ya, atau dalam dosis yang sangat besar. Nah ini biasanya didapatkan dari suplemen. Kalau dari makanan relatif jarang terjadi kondisi toksisitas ya. Jadi biasanya didapatkan dari suplementasi. Itu yang toksisitasnya. Nah misalnya vitamin C ya, meskipun dia dibutuhkan sebagai antioksidan ya, tetapi kalau dia levelnya di atas, jauh di atas AKG, bahkan 1000% dari AKG, nah ini kadang-kadang memberikan dampak yang tidak nyaman pada sistem gastrointestinal. Nah sehingga kondisi-kondisi pemberian suplementasi vitamin dan mineral itu harus benar-benar terkontrol ya, harus benar-benar terkontrol. Kalau tidak akan menimbulkan masalah. Nah kemudian dapatkah suplemen ini menyebabkan kondisi yang tidak seimbang? Ya, jadi suplementasi mineral atau vitamin ini juga perlu diwaspadai. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa mineral itu akan saling berinteraksi di saluran cerna ya. Pada saat dia akan memasuki dinding saluran cerna itu saling berinteraksi, saling berebut pompa-pompa yang bisa menyerapnya. Nah penggunaan suplemen dalam jumlah yang besar dan dosis tunggal, dia akan mengeliminasi atau menyebabkan komponen lain selain dia yang memiliki valensi sama akan sulit untuk diserap. Sebagai contoh misalnya pemberian suplementasi Fe megadosis atau dosis yang sampai 1000 kali AKG-nya. Maka pada saat kondisi dia lebih dari ya seperti yang saya sampaikan pada interaksi antar mineral, jadi suplementasi mineral dalam satu dosis yang jumlahnya besar dia akan mengganggu penyerapan yang lain, sehingga ini tidak akan menjadikan defisiensi komponen yang lain. Maka dari itu pemberiannya jangan sampai jauh di atas AKG ya, dan diberikan dalam bentuk multivitamin. Ini lebih baik misalnya dalam bentuk multivitamin mineral sehingga salah satunya tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau diberikan dalam bentuk suplemen dan single dosis, nah di situ bisa terjadi kelebihan, apalagi dalam bentuk suplemen pemberiannya. Nah kemudian beberapa rekomendasi yang saya rangkum dari saya lihat dari rangkuman di buku Anita Bin adalah yang pertama, pilihlah multivitamin atau suplementasi multivitamin mineral
yang di situ mengandung antioksidan untuk menetralisir radikal bebas yang dihasilkan selama olahraga. Contohnya intake vitamin C, vitamin A. Nah, untuk vitamin C ini karena dia relatif mudah larut dalam air, it's okay. Nah, untuk vitamin A ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu banyak. Nah, kemudian semakin lengkap komposisi dari suplemen itu semakin baik karena pada saat olahraga laju pertumbuhan, laju pengeluaran ATP, laju metabolisme ini akan naik. Nah, sehingga semuanya perlu ada dalam level yang cukup. Nah, kemudian rekomendasi selanjutnya adalah ya, jadi rekomendasinya jangan sampai lebih dari 1000% dari AKG dan jangan sampai kurang dari 100%. Nah, kenapa? Karena pada saat dia sangat jauh di atas AKG-nya, nah maka di sini dia akan berpotensi untuk mengalami toksisitas apabila yang diberikan adalah mikronutrien dalam bentuk mineral lebih tepatnya. Nah, tapi kalau misalnya di situ kita mengambil kisaran 100 sampai 1000%, nah masih bisa ditoleransi nanti. Nah, kemudian pemberian satu kali dosis tunggal itu tidak disarankan, ya lebih baik itu misalnya dalam satu hari harus mengkonsumsi 120 mg Fe. Nah, ini bisa di split ya pagi sama sore. Jadi masing-masing 300 sehingga masih jika 600 ya 600 masing-masing dibagi 300 jadi tidak langsung bukan 300 ya 30 ya. Jadi misalnya 120 miligram ya. Jadi jangan langsung 120 miligram tetapi 60 miligram dan dikonsumsi secara berjarak ya. Jadi jangan langsung satu dosis besar. Nah, kemudian pada saat konsumsi suplemen multivitamin maupun multimineral atau vitamin atau mineral, jangan sampai melewatkan air ya. Jadi ekskresi yang berlebihan itu dibawa oleh urin. Urin itu tergantung apakah ada air apa tidak. Nah, kalau misalnya ada ya baik, kalau tidak ada ya langsung dikeluarkan. Nah, kemudian dihindari ya, suplementasi multivitamin mineral yang akan berbahaya ya jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat jauh dari AKG. Jadi 1000% dari AKG atau RDA itu milik Amerika, AKG milik kita. Jadi kalau dia lebih besar dan masih cenderung ada pada kisaran AKG, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah dia sudah lebih tinggi ya, dari AKG dan diberikan dalam satu single dosis dan belum ada pertimbangannya. Jadi pada saat diberikan dalam jumlah yang besar, maka resiko toksisitas itu akan muncul kalau jauh dari AKG. Kalau masih dalam sekitaran AKG mungkin masih bisa tercover. Nah, kemudian kalau menggunakan vitamin A dalam bentuk suplementasi disarankan beta karoten saja, jangan vitamin A. Nah, beta karoten ini lebih banyak berperan sebagai antioksidan. Nah, kemudian hindari suplemen yang mengandung pemanis, pewarna atau beberapa bahan tambahan pangan yang kiranya akan mempengaruhi performa. Nah, ini teman-teman yang bisa mengukur sendiri apakah dengan suplementasi yang ditambah ini itu masih layak atau tidak. Nah, sebisa mungkin ya dapatkan dari makanan. Kalau dari makanan sudah sulit, maka baru dapatkan dari suplemen ya. Jadi dari makanan disusun sedemikian rupa rapi, kemudian setelah dia rapi ya, maka ya jadi suplementasi
diberikan setelah dari makanan itu tidak bisa mengcover dengan baik. Kalau masih bisa mengcover, ya harus diberikan dalam bentuk makanan ya. Jadi suplemen disarankan diberikan hanya pada saat makanan tidak mencukupi, atau pada kondisi-kondisi khusus, misalnya dia menghindari diet tertentu ya. Jadi tidak konsumsi misalnya vegetarian. Nah, di sini yang dia defisiensi kemungkinan apa? Yang tidak didapatkan dari pangan hewani itu komposisi mikronutrien apa saja. Baru didapatkan suplementasi. Kalau dia dari makanan cukup, ya tidak perlu didapatkan suplementasi. Karena tadi ya, suplemen ya ada beberapa yang memang krusial naik, ada yang tidak. Nah, kalau dia yang dalam krusial naik dan dari makanan sudah didapatkan, ya maka tidak perlu suplemen. Kalau dari dia kebutuhannya naik dan dari makanan itu kurang, baru diberikan suplementasi vitamin maupun mineral. Nah, jadi tadi ya jangan sampai lebih jauh dari AKG ya, maksimal itu 1000% atau 10 kali lipatnya. Itu benar-benar sudah sangat maksimal. Dan resiko toksisitas itu kalau vitamin lebih ke arah vitamin yang larut lemak. Kalau mineral lebih ke arah mineral yang bersifat logam. Dia akan lebih mudah untuk mengalami toksisitas dibandingkan dari makanan, dibandingkan dari komponen yang lain juga. Baik, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ditekankan, yang pertama, ahli gizi harus mengonsep sedemikian rupa dari makanan. Kalau dari makanan gizi mikronya tidak tercukupi dengan baik, baru dari suplementasi. Nah, kalau dari suplementasi ini ingin dipertahankan, ya maka yang dari makanan juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai dalam satu hari dan kurun waktu lama itu selalu berlebih, dan lebihnya itu terlalu banyak. Nanti justru akan memberikan resiko toksisitas di sana. Planning ya, atau rencanakan yang kira-kira krusial di bagian mana, itu yang teman-teman harusnya care dan diberikan perbaikan di sana. Nah, kemudian nyambungnya ke ergogenik ya, senyawa atau komponen ergogenik. Jadi yang pertama dari makanan menunjang gizi makro, kemudian gizi mikro ya. Kalau dua-duanya sudah tercukupi dari makanan, maka tidak perlu suplemen. Kalau tidak tercukupi, ya didapatkan dari suplemen dan dari makanan. Kalau sudah mendapatkan gizi makro maupun gizi mikro itu dirasa sudah cukup, kemudian pertimbangkan untuk memberikan komponen ergogenik seperti kafein, karnitin, kreatin. Nah, ini berdasarkan basisnya, apakah itu pernah diberikan kepada atlet tersebut dan memberikan performa lebih baik atau tidak. Jadi kalau memang tidak, ya tidak perlu memberikan ergogenik, cukup gizi makro mikro kombinasi dari makanan, kalau kurang dari suplementasi. Kalau memang ingin mendapatkan ergogenik, ya harus dipantau apakah atlet ini saya beri respon ini, dia memberikan improvisasi dari kinerjanya atau tidak. Kalau tidak, ya tidak perlu diberikan. Untuk apa sia-sia kita memberikan tetapi tidak ada manfaat yang nyata di sana. Saya rasa itu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.